Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita kembali di segmen ekonomi kreatif di mana kita menghadirkan para pelaku usaha ekonomi kreatif dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Dolok Masihul di mana ada seorang pengusaha sempol ayam. Ini sudah lumayan terkenal pemirsa, dan mari kita ulik-ulik bagaimana sebenarnya proses dia merintis usaha, kemudian apa kendalanya dan sebagainya. Halo Bang, halo Ibu, apa kabarnya? Mbak, siapa namanya Bang? Boleh kita kenalan dulu? Febri. Ibu siapa? Ramla. Ramla, iya baik Bang Febri dan Ibu Ramla. Ini Bang, bagaimana kira-kira awal mula Abang merintis usaha sempol ayam ini Bang? Awalnya lihat-lihat, coba-coba, rupanya lumayan gitu, laris, ya udah. Sebelum Abang merintis sempol begitu? Sebelumnya dulu jualan bakso. Bakso ya Bang ya? Kemudian? Jualan bakso keliling. Ya jualan bakso itu terkadang kan ke anak-anak sekolah, terkadang dilarang di sekolah jualan. Ya terakhir keliling, ya saya rasa kurang, coba-coba cari-cari apa, rupanya ada sempol, coba gitu. Berarti awal Abang merintis usaha sempol ini mungkin karena keterlambatan ya dalam menjual bakso begitu ya Bang ya? Iya. Nah, kenapa ini namanya sempol Bang Kumis ini? Apa kira-kira di balik nama tersebut pemirsa? Kita penasaran ini. Ya dulu waktu jualan bakso keliling itu kan saya bakso kuah miso. Jadi ada pelanggan itu disingkatnya kuah miso itu kumis. Jadi lama-lama orang itu manggil saya Bang Kumis gitu. Berarti itulah awal mula Abang ya? Jadi sekarang jadi kayak nama brand gitu. Nama satu brand? Kayak nama merek. Nama merek. Ini Abang sudah punya merek tersendiri berarti ya ini ya? Iya. Berarti mereknya sempol ayam Bang Kumis. Nah, bagaimana nih awal mula Abang merintis usahanya? Dari mana modalnya ini? Kita bisa ceritakan Bang? Ya kalau modalnya kemarin waktu jualan bakso keliling itu ngumpulin sikit-sikit. Sikit-sikit serasa bisa buka usaha sempol ini, dicoba. Ya alhamdulillah lumayan laris ya sampai sekarang gitu. Berarti awal mula Abang merintis ini modalnya berarti dari usaha bakso begitu ya? Iya. Baik, saat ini sudah berapa banyak karyawannya nih Bang? Karyawan ada 14 orang. Termasuk Ibu Ramla ya? Iya. Dirintis sejak kapan ini Bang usahanya? Sejak bulan 2 2023. Sudah setahun ini pemirsa ya. Dalam waktu setahun Abang bisa memiliki 14 orang karyawan ini, berarti usahanya sudah lancar begitu ya Bang ya? Ya alhamdulillah Kak. Kira-kira ini Abang usahanya bahan bakunya dari mana begitu? Bahan bakunya langsung belanja ke pajak. Langsung di Dolok, di pajak, di pasar gitu. Baik, sudah banyak ya pemirsa kita lihat para pengusaha ekonomi kreatif ini yang menjual sempol ya. Mungkin Anda juga pernah mencoba sempol ayam. Namun Bang, kira-kira apa ini yang membedakan usaha Bang sempol ini dengan para pengusaha lainnya? Kalau sempol kami ini banyak variasinya. Ada sekitar 6 variasi kalau nggak salah. Udah gitu saus kami buat sendiri. Dari bahan baku yang cabai alami, memang cabai asli. Bawangnya asli, semua buat sendiri, dimasak di rumah gitu. Kemudian sempolnya sendiri kira-kira ada beda bahannya gitu dengan yang lainnya. Kenapa dia bisa unik begitu Bang? Kalau sempolnya ya karena mengutamakan kualitas saja. Kemudian bahan-bahan sempolnya ini apa ini Bang? Bahannya mungkin ada resep rahasia begitu ya? Iya. Ada resep rahasia. Ya sempolnya dari bahan tepung tapioka, tepung terigu, sama ayam. Ayam ya. Kemudian ini ada variasi juga ya, ini sosis ya Bang? Sosis. Nah ini sama bahannya? Sama. Kemudian ini apa Bang? Ada apa itu di situ? Itu sempol isi ayam giling.
Bahannya pun sama, Sama. ya, sama pemirsa bahannya. Kemudian terkait sausnya ini, apa ini Bang yang membuat spesial sausnya begitu? Sausnya sengaja kami buat pedas manis dia Kak. Jadi anak-anak pun mau, semua kalangan mau, orang tua, anak-anak suka sama sausnya gitu. Suka. Ini apakah ada beberapa level begitu Bang sausnya? Enggak ada Kak. Cuma dibuat pedas manis saja. Pedas manis begitu ya. Kira-kira apa Bang resepnya ini? Mungkin pemirsa Ya. penasaran begitu ya. Kok bisa spesial? Ya cabe sama bawang sama saus saja Kak. Itu saja ya Bang ya. Baik, terkait dengan bahan baku nih Bang. Kira-kira tadi kan Abang bilang dari pajak dekat sini begitu ya. Kira-kira mungkin ada pemasoknya begitu khusus untuk usaha Abang? Nggak ada Kak. Cuma belanja sendiri dari sana memang udah ada spesial buat adonan gini. Buat adonan bakso. Berarti adonannya ini langsung dari sana begitu Bang? Iya. Baru di sini proses pembuatan sempolnya ya pemirsa ya. Kemudian kira-kira bagaimana Bang terkait dengan pembuatan sempolnya? Apa yang dilakukan proses-prosesnya? Bisa Abang ceritakan mungkin? Ya prosesnya jadi ada yang nyetak gitu, ada yang buat. Nanti di dalam dicucuin. Ya udah nanti ada yang gunting, ada yang nyucuk, nanti langsung dibawa ke tempat penjualan. Iya, Ibu Ramla ini karyawan dari produksi ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana produksinya di sini Bu? Ada berapa karyawan ini yang produksi sempolnya begitu Empat. Bu? Ada 4. 4. Kalau ibu tukang gunting, cucuk, sama Gunting ngikat. sempolnya Bu Iya. ya? Kemudian ini tadi ada 2 ini ya karyawan ini? Nah, dia tuh tukang masaknya, tukang nyetak. Menyetaknya ya? Iya. Bang, ini berbicara tentang karyawan Abang ya, sudah banyak ya, ada 14 orang ini. Kira-kira ini karyawannya ini berasal dari Dolok, apa mungkin dari daerah lain ini? Ada sebagian di daerah sini, ada daerah Dolok juga, luar Dolok. Berapa orang Bang daerah sini? Dari daerah sini ada 10 orang. 10 orang, berarti 4 dari daerah lain tuh dari Dari daerah mana? Galang yang jualan, Oh, yang jaga stand. berarti mereka nanti datang ke sini, kemudian nanti jualan di Galang begitu Bang ya? Enggak, mereka jaga di sana aja. Dari sini kami yang ngantar bahannya. Oh, berarti mereka stay di sana Iya. begitu ya Bang ya? Oh, Ibu, ini kita tadi berbicara tentang makanannya ya Bu ya, sempol. Ini berapa dijual satu ikat ini, satu tusuk berapa? Satu cucuk 1.000. Ini sempol 1.000 ya pemirsa. Ini sosisnya berapa? 2.000. 2.000 satu ini ya. Iya. Cuk. Ini berapa Bu? Yang 5.000. 5.000 ya. Kenapa kok lebih mahal itu Bu? Isinya lebih besar begitu Iya, ya? isinya lebih besar. Kira-kira Bu lebih mudah buat yang mana nih Bu? Yang ini apa yang ini? Yang unik, yang inilah buat mudah. Enggak, sempol. yang paling gampang sempol ya? Iya. Itu kira-kira Bu satu sempol ini untuk satu tusukan tuh berapa? Sebentar ya, nggak sampai 1 menit begitu ya Bu ya? Buatnya. Iya. Berarti kalau itu isi ayam begitu ya Bu? Iya, Itu berapa dalamnya lama ayam. buatnya Bu? Ya nggak cukup lama sih, cuma harus mateng betul lah. Harus muatnya itu. matang. Berapa lama itu gorengnya supaya matang gitu? Kalau gorengnya 5 menit udah mateng itu. Berarti ini 1.000 ya, 2.000, 5.000 rupiah. Nah Bang, satu hari ini Abang kira-kira bisa memproduksi berapa banyak sempol? Lebih kurang 4.000 cucuk. 4.000 ya Bang ya. Itu termasuk juga dengan sosis, dengan Iya. isi semua. ayam. Berarti dari 4.000 ini ada yang Abang supply ke Galang begitu dijual ya Bang ya? Iya. Kemudian bagaimana Bang prosesnya? Prosesnya ya nanti sebagian kami kirim ke Galang yang untuk dijual, sebagian di sini. Baik, baik. Kira-kira Bang untuk penjualannya ini ya, lebih banyak di daerah Dolok apa di Galang untuk para konsumen Abang ini? Kalau para pelanggan lebih banyak dari Dolok sini karena mungkin merintisnya di sini. Merintisnya di sini. Kemudian kalau di Galang kira-kira berapa piece ini bisa laku nih Bang? Di Galang satu setan sekitar 500-700 cucuk. 500. Abang punya berapa stand? Ada di Galang 4. 4 di Dolok 2. 2 ya. Berarti di Galang bisa 1.000 ya Bang ya? 1.000 pieces laku.
ya gitulah lebih kurang karena pun baru merintis. Nah Bang, tadi penjualan sempol ini Bang, dalam satu stand tadi ada 500 ya, 500 pieces begitu. Berarti kira-kira satu stand itu berapa omsetnya Bang? Iya kalau yang digalang sekitar 500-700 lebih kurang. 500-700 ribu Bang? Iya. Hmm. Tapi kalau yang di Dolo dia mau tembus 2.000 lebih. Nah kemudian tadi pegawai Abang yang digalang, didolok itu mereka berjualan keliling atau bagaimana tuh Bang? Stay di stand aja Kak. Kemudian pembeli datang begitu Iya. ya? Nah kira-kira pembelinya itu kebanyakan anak-anak apa orang dewasa begitu Bang? Semua kalangan sih Kak. Cuma dominan ke dewasa. Dewasa ya Bang ya. Berarti dalam satu stand ini pemirsa bisa laku 500 sampai 700 ribu. Nah ini kira-kira cukup ini Bang untuk menggaji para pegawainya nih kalau dalam satu stand seperti itu? Ya kalau semua segitu ya cukup karena terbantu di Dolo kan 2.000 lebih satu hari. Jadi bisa untuk semua memenuhi kebutuhan gaji karyawan, modal harian. Jadi Bang kalau dalam satu stand itu kira-kira biaya produksinya itu berapa itu Bang? Nggak pernah dikalkulasikan sih Kak, cuma sekali buat itu untuk 6 stand itu gitu. Untuk 500 pieces itu berapa biaya produksinya Bang? Biaya produksinya sekitar 350.000. 350.000 ya. Baik, Ibu ini terkait dengan sempolnya Bu. Kira-kira pembelinya ini berasal dari mana saja nih Bu? Ya, tak dari Kalau mana-mana untuk di lah, Bu. daerah Dolok? Untuk daerah Dolok ya dari seluruh dunia, dari ujung negeri, dari kota tengah, dari Karang Tengah, dari mana-mana lah, banyak lah. Banyak ya. Kemudian apakah ada nih mungkin anak-anak yang datang langsung beli di sini begitu Bu? Ya ada. Ada ya. Berarti di sini juga menjual langsung begitu pemirsa Di sini? ya? Kok di sini maksudnya? Kok di sini kami jarang menggoreng-goreng. Berarti ini langsung dipasok untuk dijual begitu ya Bu ya? Iya baik. Kemudian Bu, Bang ini kita berbicara tentang sempol ya Bang ya. Nah terkait dengan pemasarannya, apakah ada kemungkinan ke depannya mungkin Abang akan membuat stand-stand lagi atau mungkin jadikan reseller begitu? Rencana memang dikembangkan lagi, target 12 stand tahun ini. Tahun ini target 12 stand, nambah 6 stand lagi. Kayak mau nyari modal. Nyari modalnya ini dari mana nih Bang? Ya belum tahu, masih dicari-cari ini. Kemudian apakah modalnya ini mungkin akan mencari bantuan gitu dari pemerintah? Ini soalnya kan pemerintah banyak ya bantuan ini bagi UMKM ini. Ya kalau pemerintah ada membantu UMKM ya saya terima gitu. Cuma karena mungkin selama ini belum ada sosialisasinya, jadi saya nggak tahu kalau memang ada bantuan untuk UMKM. Pernah Bang mencoba untuk mencari tahu begitu bantuan-bantuan dari UMKM ini supaya usaha Bang ini semakin bagus lagi begitu? Semakin meningkat omsetnya? Belum pernah sih Kak. Cuma dengar-dengar ada sih bantuan UMKM dari pemerintah. Cuma karena di sini kurang sosialisasi jadi nggak ada gitu. Baik. Terkait dengan penambahan stand ini 6 ini ya Bang ya. Ini kira-kira mungkin modalnya dari keuntungan Abang begitu ya? Iya, dikumpulilah sedikit-sedikit keuntungannya untuk nambah stand lagi. Baik Bang, terkait dengan kualitas bahan bakunya ini. Ini tadi bahan bakunya kan Abang beli di pajak begitu ya, di pasar. Nah, ini bahan bakunya memang berasal dari Dolok. Apakah mungkin ada dari daerah lainnya terus Abang menggilingnya di sini begitu? Semua bahan bakunya dari Dolok, dari pajak itu. Paling saya beli ayam, saya bersihkan kan. Saya beli tepung. Ya saya buat antara ayam sama tepungnya itu berapa ini. Langsung digiling lah. Baru langsung digiling. Nah, Bang, bahan baku dari sausnya sendiri Abang belinya dari mana? Dari pajak juga Kak. Satu stand yang sama begitu ya Bang ya? Iya.
Baik. Ini Bang, kita penasaran ini, selama Bang setahun ya menjalankan usaha ini, kira-kira apa ini Bang, lika-liku Abang menjalankan usaha ini, kira-kira hambatannya gitu, bisa nggak Abang jelasin dengan kita? Ya kalau hambatan ya namanya jualan Kak pasti ada pasang surutnya. Kadang lagi sepi, ya sepi, lagi rame ya rame jualannya gitu. Kalau masalah bahan sih karena bahan baku mahal-mahal aja gitu. Jadi kurang balance lah sama penjualan. Nah, terkait dengan harga bahan baku tadi Abang sebutkan ya, bahan baku ini kan naik begitu ya Bang, ini apalagi belakangan ini terjadi inflasi ya, bahan baku sudah naik. Kira-kira strategi Abang ini bagaimana? Apakah harga dinaikkan atau bagaimana nih Bang? Kalau strategi sih harga tetap segitu. Ya prinsipnya namanya orang dagang, bahan naik ya untung jadi berkurang gitu. Apakah mungkin Abang ingin menaikkan harga begitu untuk menutup bahan baku yang mahal begitu ya? Untuk saat ini enggak, tetap harga normal, harga biasa. Kedepannya bagaimana Bang? Kedepannya ya tetap fokus sama kualitas saja Kak. Tetap fokus dengan kualitas. Nah, Ibu Ramla ini, Ibu Ramla tinggalnya di mana, Bu? Ini sebelah situ. Di sini ya. Gimana, Bu, bekerja di sini? Enak. Pengalaman Ibu bekerja di sini bagaimana, Bu? Ya, cukup enak lah ya. Pengalamannya ya gitulah, gimana sama-sama dikerjai. Kemudian Ibu di sini untuk membuat sempol begitu ya, Bu ya? Iya, tukang gunting sama tukang ikat. Sudah berapa lama Ibu bekerja di sini? Sekitar 8 bulanan ya. 8 bulanan ya. Bagaimana lika-liku bekerja di sini, Bu? Coba kita ceritakan dulu dengan pemirsa. Lika-likunya ya aman-aman aja lah. Kemudian terkait dengan menggunting sempol satu hari, kira-kira Ibu bisa berapa ini menggunting sempol? Itu tadi lah. 4.000 cucuk lah kami berdua sama Imai itu. Berarti ada 2 pegawai begitu, Bu ya? Untuk Gunting sama ngikat sama nyucuk. baik. Nah, Bang, terkait dengan marketingnya ini mungkin apakah ada menjual secara online begitu, Bang? Kalau online nggak ada sih Kak, cuma promosi aja, promosi nanti setiap bulan kita adakan promo gitu untuk jaga pelanggan. Itu promosi Abang itu di media sosial? Iya, promosinya di media sosial, promonya ya di penjualan di stand gitu. Di stand. Kemudian kalau di media sosial Abang memakai media sosial apa saja gitu? Facebook aja sih Kak. Facebook ya Bang ya. Karena mungkin penjualannya di Facebook lebih laku begitu ya Iya. pemirsa ya. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ekonomi kreatif. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, cuma marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama,
Pemirsa, Bang Kumis ya, sempol ayam Bang Kumis ini ternyata sudah memiliki 6 stand ini pemirsa, di mana tadi 4 stand ya Bang digalang, kemudian 2 tadi didolok. Nah Bang, selain penjualan offline, ini mungkin apakah ada penjualan secara online ya? Mungkin pemirsa di rumah bisa memesannya begitu. Sampai saat ini tidak ada pesan online Kak, karena nggak ada yang kurirnya untuk mengantarnya. Jadi kami mengutamakan dijualan di stand aja. Kemudian apakah Abang pernah mempromosikan di media sosial begitu ya, kan sekarang orang lebih banyak menggunakan media sosial begitu Bang? Setiap hari kami promosi di Facebook, di media sosial kan. Nanti kami adakan setiap bulan itu ada promosi promo. Ya nanti ya gitu, nanti tiap bulan wajib kami adakan promo lah untuk menarik pelanggan, menjaga langganan. Promo ya Bang, setiap bulan promo seperti apa mungkin Abang tawarkan sama pelanggan di media sosial? Biasanya kami beli 10 gratis 5 cucuk. Beli 10 cucuk gratis 5 cucuk. itu varian sempol apa yang lain begitu Bang? Bebas Kak, siap. Pembeli bebas memilih. Yang penting 10.000 gratis 5 gitu. 10 gratis 5. Berarti kalau misalnya pemirsa mau beli itu tadi sempol isi ayam ya, satu kan harganya 5.000. Itu Iya. bagaimana Bang? Sama juga hadiahnya? Hadiahnya sama, terserah pembeli mau milih yang mana. Yang penting kami kasih bonusnya itu 5 cucuk. Dia mau milih yang isi sosis, yang sempol biasa, bebas. Kemudian bagaimana Abang mempromosikannya? Apakah mungkin ada pegawai khusus? Ini coba Abang ceritakan. Ya kami promosinya lewat Facebook aja. Lewat Facebook aja, nanti kan banyak yang komen-komen. Ya udah, nanti tanggal sekian, hari sekian kami promosi. Dari jam sekian sampai jam sekian. Ya untuk jaga pelanggan aja Kak. Itu setiap hari Abang promosikan begitu ya? Kalau untuk promonya setiap bulan, tapi promosi untuk Misalnya jualan entah memfoto proses karyawan begitu, apa saja yang Abang bagikan di media sosial Bang? biasanya sih di penjualan. Di penjualan nanti pas lagi rame yang beli kami promosi lagi, jangan lupa singgah ke Sempol Bang Kumis gitu. Itu Abang sendiri yang promosikan ya? Iya. Nah, apakah mungkin dari kolom-kolom komentar Facebook, apakah mungkin ada konsumen yang ingin memesan begitu Bang? Ya ada juga sih yang memesan Kak, cuma bukan kami nolak, cuma kami bilang nggak ada yang kurirnya untuk mengantar ke rumah, karena kami memang nggak fokus ke situ, fokusnya di stand aja. Nah, kemudian Facebooknya apa ini Bang? Mana tahu pemirsa ini mau kepoin ya dagangan dari Bang Kumis ini. Bisa Bang promosikan loh. Itu Facebook dari istri, Oh. Yulia Hamdi. Berarti belum ada Facebook khusus begitu ya Bang ya? Belum. Apakah mungkin Abang ingin membuat Facebook khusus ya, mengingatkan usaha Abang ini sudah punya brand tersendiri begitu? Belum ada sih Kak. Bagaimana rencana ke depan untuk promosi online begitu Bang? Inilah masih sebenarnya kalau promosi dari medsos ini kami kurang pandai lah gitu. Ini masih cari-cari ke kawan juga, cari tahu gimana supaya enaknya, supaya promosinya itu bagus gitu. Itulah masih cari ilmu juga sih. Kalau saat ini masih lewat Facebook aja. Lewat Facebook ya. Terkait dari kemasannya ini, Abang kan sudah memasukin di Facebook ya, pemirsa juga bisa melihat, para konsumen juga bisa melihat. Nah, apakah mungkin packagingnya ini khusus begitu Bang? Ada merek dari Bang Kumis, apakah mungkin packagingnya seperti biasa-biasa gitu Bang? Bisa Bang ceritain? Paling kalau promosinya biasa aja sih, cuma tujuan kami cuma supaya buat orang tuh penasaran aja, pelanggan penasaran datang ke stand, coba sempol lagi gitu. Bagaimana Bang buat pelanggan ini supaya penasaran? Mungkin kadang tiap bulan kami variasi beda-beda gitu. Kadang bulan ini kami kasih ayam suwir, nanti bulan depan isi cabai mercon. Cabai mercon ya? Berarti setiap bulan bervariasi ya Bang? Iya. Kemudian bagaimana lagi Bang?
Ya udah gitu sih Kak. Isi cabai mercon, kemudian apa lagi nih variasinya? mungkin, Bang? Variasinya ceker ada, Ceker juga ada, kemudian apa lagi Bang? ya sosis, isi ayam giling. Inilah masih mau cari varian lagi rencana Kak. Cuma belum dapat apa yang enak gitu. Nah, selama Abang membuka usaha, kira-kira varian apa ini Bang yang paling sering dipesan oleh para konsumen ini Bang? Paling banyak sih sempol yang ori yang biasa. Yang ini ya Bang ya? Iya. Yang 1.000 rupiah ya. Nah, kemudian Cuma banyak juga yang suka ceker. ceker ya Bang ya. Ini cekernya ini bagaimana? Apakah digiling kemudian dijadikan sempol atau bagaimana nih Bang? Cekernya itu dibalut adonan. Oh, itu harganya berapa Bang? Harganya kalau sempol ceker 4.000. 4.000, dan itu satu hari Abang memproduksi berapa pieces itu Bang? Untuk ceker sekitaran 80 pieces lah, lebih kurang. 80 ya. Nah, selama Abang memproduksi ini kira-kira apa ini yang paling sulit diproduksi? Yang paling sulit apa ya? Nggak ada sih Kak. Ya kami usahakan ya, dimudah-mudahkan aja gitu. Ibu Ramlan, Ibu berdomisili di sini ya Bu ya. Nah, Ibu memproduksi sempol, kemudian ada isi ayam. Nah, kira-kira apa kesulitan terbesar Ibu ini dalam memproduksi ini semua? Kemudian tadi Ibu menggunting ya begitu. Iya. Coba Ibu ceritakan. Kalau kesulitannya ya gimana tak bilang ya. Kerjaannya kerjaan di tangan ya kan, kerjaan duduk ya biasa-biasa aja tak. Ibu masuk ke sini itu dari jam berapa ke jam berapa Bu? Jam 8. Jam 8 pagi ya Bu ya? Iya. Sampai? Jam 2. Sampai jam 2 siang. Nah, bagaimana Ibu ini sebagai ibu rumah tangga Ibu ya, membagi waktu mungkin di rumah dengan anak-anak bagaimana Bu? Pagi bangun, masak. Ya udahlah, siap masak. Nanti jam 8 berangkat kemari. Ya udah, aman-aman aja. Nah, pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Febri ya terkait dengan usahanya. Nah, kemudian kita ini perlu tahu juga bagaimana sih pendapat dari Ibu Ramla terkait dengan usaha dari Bang Kumis ya, sapaannya yang akrabnya Bang Kumis. Bagaimana Bu kira-kira pekerjaan di sini? Apakah Ibu nyaman begitu? Nyaman. Terus berbagi waktunya bagaimana coba? Bagaimana sih Ibu coba jelaskan? Bagi waktunya. Ya bangun pagi lah, masak, siap semua, baru kemari. Jam 8-nya ke sini, kan udah cukup nyaman. Nah, itu kira-kira Ibu mendapatkan gaji per bulan apa per hari di sini Bu? Kami per minggu. Oh, per minggu ya Bu ya. Terus gimana Ibu bagi waktu di rumah? Ibu rumah tangga, anaknya ada berapa di rumah? Anak ada tinggal 1. Udah besar pun, udah SMA ya kan. Jadi Ibu bisa lah bagi waktu ke sini ya, bekerja di sini. Ini bagaimana Bu pengalaman Ibu di sini di Kalikunya? Apakah mungkin ada pengalaman yang tidak enak, apa kurang enak? Itu coba Ibu Kalau jelasin. selama ini Bu rasa enak terus ya kan? Enak terus ya, karena Iya. bosnya baik ya. Iya. Nggak ada yang nggak enak ya kan? Enak terus. Tiap hari Ibu bisa makan sempol Iya, ya kan? tiap hari bisa makan sempol. Bisa bawa pulang juga bisa ya bawa kan? pulang juga. Inilah enaknya pemirsa ya, kalau jadi karyawan di usaha makanan ya bisa bawa pulang makanan. Nah, terus Bu, terkait dengan sempol ini, pas awal mulanya apakah Ibu bekerja di sini dari Abang Kumis merintis atau mungkin Ibu baru bergabung setelahnya begitu? Baru bergabung. Sebelumnya apa mungkin? Ibu sebelumnya kerja rumah tangga aja lah. Karena Ibu orang sini ya, orang Iya. daerah sini, terus Ibu bergabung sama Sama Bang nih, Kumis. Bang Kumis. Bang Kumis, tadi terkait dengan usaha ya, kenapa nggak coba masukkan produk Abang ini di misalnya aplikasi Grab, apa Gojek, ini kan sekarang udah viral gitu ya, masyarakat bisa pesan begitu. Kenapa kok nggak mau gitu? Daerah sini nggak ada Gojek, Kak. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Makanya disitulah hambatannya, kesulitannya lah. Apakah mungkin masyarakat sini tidak bisa memesan aplikasi untuk misalnya tidak untuk memesan makanan, misalnya untuk bepergian, mobil atau kereta pun tidak ada ya Bang? Nggak ada di daerah sini, Kak. Karena itulah makanya Abang mungkin nggak promosikan ya begitu. Iya, makanya karena nggak ada Grab, makanya kami fokus ke jualan di stand aja. Nah, kemudian dari Facebook tadi apa bisa misalnya masyarakat mau pesan tapi datang kemari gitu?
terkait kan kur ini tidak ada begitu Bang. Kalau dia mau pesen mau datang ke rumah ya bisa. Cuma kalau kami nganter ke rumahnya kami nggak bisa karena nggak ada kurir yang untuk mengantarnya. Sejauh ini Bang dari penjualan Abang ya sudah 4.000 pieces ini pemirsa ya. Sudah cukup besar, omsetnya juga termasuk besar juga ini pemirsa. Kira-kira order terbanyak ini dari mana ini Bang? Selama setahun Abang berjualan? Dari stand Dolok, Kak. Di Dolok Dolok Mesin. ya? Apakah mungkin ada partai besar yang pernah memesan? Coba bagaimana Bang? Kalau partai besar belum ada sih, Kak. Cuma kalau di Dolok pelanggannya lebih banyak gitu. Mau satu hari 2.000 cucuk habis lebih. Kemudian apakah ada misalnya orang partai besar memesan untuk seminar atau acara begitu Bang? Sejauh ini nggak ada, Kak. Kebanyakan ya pelanggan datang ke stand beli gitu aja. Datang ke stand beli, udah. Kalau untuk partai-partai besar belum ada. Rencana mungkin ada ya nanti ke depannya untuk supaya banyak masyarakat bisa tahu ya, bisa memesan. Soalnya kan makanan ini kan termasuk makanan yang unik begitu ya, kreatif, usaha kreatif. Jadi masyarakat kan bisa juga memesannya begitu. Zaman sekarang kan masyarakat ini memesan makanan western begitu ya, dan jarang makanan-makanan seperti ini. Nah, gimana nih Bang untuk ke depannya? Apakah mungkin pernah mengikuti seminar begitu? Untuk meningkatkan kualitasnya lah begitu Bang. Kalau selama ini nggak ada pernah ikut-ikut seminar gitu, Kak. Karena di sini nggak ada yang apa bilangnya, dari pemerintah nggak ada untuk mensupport UMKM di sini gitu. Ibaratnya ikut-ikut seminar di sini nggak ada. Ya promosi-promosi sendiri lah. Jadi awal mula nih resepnya ini dari mana Bang dapat? Turun temurun kah atau apa gitu? Kok bisa laris banget begitu? Ada kawan kemarin ngasih resep. Sebenarnya dulu kami jualan dimsum online. Dimsum ya Bang? Sausnya saus dimsum, cuma saya olah lagi supaya beda gitu. Kalau dimsum kan dominan ke pedas. Ini saya buat pedas manis. Berarti ini sebenarnya saus dari sempol Abang ini saus dari dimsum begitu Bang? Iya, cuma Apa bedanya begitu? saya rubah lagi apanya, racikannya gitu. Jadi lebih ke dominan pedas manis. Kalau dimsum kemarin itu kan dominan ke pedas. Kenapa Abang Kak membuat saus ini agak pedas manis begitu? Kenapa nggak mau buat pedas begitu? Ya supaya anak-anak juga suka, Kak. Supaya anak-anak suka, dewasa, semua kalangan gitu. Semua kalangan suka ya Bang ya. Nah misalnya kan ada juga masyarakat ini suka ya makanan yang pedas, saus pedas. Ini kira-kira bagaimana ke depannya? Mungkin apakah ingin buat variasi lain begitu? Kemungkinan adalah ke depannya mau buat 2 variasi, satu pedas manis. Kemungkinan ada gitu. Nah pemirsa ini sausnya pedas manis. Anak-anak juga bisa mengkonsumsinya ya karena manis. Tentunya anak-anak pasti suka dengan sempol ayam Bang Kumis. Berarti sebenarnya target Bang Kumis ini anak-anak atau misalnya orang dewasa begitu? Kalau target sih semua kalangan, Kak. Semua kalangan, tapi kebanyakan kan misalnya kayak sekarang makanan viral begitu ya pemirsa. Mie pedas, mie mercon atau apa begitu. Kenapa nggak ingin coba buat seperti itu Bang? Membuat sensasi sama masyarakat begitu supaya menaikkan lagi citra produk Abang. Kalau terlalu pedas pun kadang banyak yang komplain, kadang pedas sekali katanya, Kak. Jadi ya kalau rencana mau dibuat pedas lagi memang ada, cuma belum lah untuk saat ini gitu. Pasti ke depan nanti ada variasi untuk sausnya yang pedas sekali, yang pedas manis nanti ada. Itu menarik atensi masyarakat ya pemirsa. Bang, terkait dari kemasan ini, pernah Bang mengikuti seminar begitu ya supaya packagingnya ini lebih menarik perhatian masyarakat begitu Bang? Jadi tertarik untuk membelinya Bang? Kalau seminar belum ada, Kak. Cuma memang udah kami pikirkan untuk kemasan memang ada rencana untuk lebih baik lagi lah gitu. Untuk saat ini kemasannya masih seperti apa Bang? Coba Bang Masih
kami masih pakai plastik biasa gitu. Berarti kayak misalnya jajanan-jajanan biasa begitu ya iya. pemirsa ya. Sausnya bagaimana bang? Sausnya ada plastik untuk sausnya, beda, nggak dicampur gitu. Karena terkadang pelanggan ada yang minta nggak dicampur sempolnya gitu. Ada sebagian juga yang minta dicampur langsung kecampur gitu. Kemudian selain dari kemasan plastik ini, apakah ada mungkin kemasan yang misalnya berbentuk Tupperware begitu bang? Mana tahu ada konsumen yang mau simpen di rumah begitu bang? Pernah juga ada yang pakai gitu untuk kadang dia untuk ada hadiah untuk entah ulang tahun dibuat kayak seperti apa namanya? Frozen gitu ya bang ya? Enggak kayak buket gitu, cuma pakai bisa buat kotak. buket juga ya bang? Iya. Oh, maksudnya dia dibentuk seperti bunga begitu ya? Iya seperti bunga nanti di kotak gitu kan. Ada juga kemarin tuh yang pesan ada beberapa orang gitu. Itu biasanya masyarakat pesan seperti itu untuk event apa itu bang? Ulang tahun tadi ya? Kadang ngasih hadiah ke temennya atau ulang tahun temennya gitu. Itu kayak buket sempol ya Iya. bang? Nah pemirsa ini menarik sekali ya. Ada sebuah ide di mana sempol ayam ini juga bisa dijadikan buket. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Nah pemirsa tadi berbicara tentang buket sempol ayam. Ini tentunya ide yang menarik sekali ya dari Bang Kumis. Ini bagaimana sih abang bisa mencetuskan ide buat buket sempol ayam bang? Waktu itu ada si pelanggan yang minta gitu buatkan buket sempol. Kami coba buat, dinilai dia bagus, yaudah ada yang ngikuti pelanggan lain memesan buket sempol itu gitu. Dan itu abang yang pertama kali membuat itu ya, inovasi buat buket sempol ayam begitu ya bang? Iya, kemarin ada pelanggan yang buat gitu, jadi kami coba buat. Alhamdulillah ada juga yang pesan gitu. Itu bentuk buket sempol ayamnya itu apakah mungkin ditaruh bunganya atau apa, atau sempolnya aja begitu bang? Ini unik juga bang, abang bisa buat satu produk lagi ya pemirsa ya. Produk baru, buket sempol begitu. Dia sempol nanti ya dikasih daun selada, dikasih sausnya di situ. Oh kan. ada daun selada juga ya bang, Iya. dibungkus pakai daun selada pemirsa. Jadi daun selada itu diapai gini kan, nanti di atasnya taruh sempol biar kelihatan cantik, menarik gitu. Terus abang taruh sausnya begitu ya. Selain mungkin dari buket sempol, apalagi mungkin yang akan abang buat ke depannya supaya ini bisa memunculkan ide-ide baru begitu bang? Karena ini sangat kreatif sekali nih pemirsa ya, bisa ada buket sempol ini. Saya baru mendengarnya loh hari ini. Untuk kedepannya sih lebih banyak variasi lagi, lebih banyak variasi isi sempol itu kayak isi udang, isi cumi. Cuma memang belum terrealisasi lah. Iya, benar sekali nih Bang. Bisa juga sempolnya ini bukan sempol ayam saja ya. Bisa cumi tadi seperti misalnya sausnya ya dari dimsum begitu ya pemirsa ya. Mungkin bisa juga sempolnya ini mungkin isi udang, kemudian ikan Bang. Kemudian kira-kira apa lagi Bang? Masih dalam pikiran itu aja sih dulu. Udang, cumi, ada kepikiran saus. Dimsum. Ada kepikiran ya isi-isian sayur-sayuran gitulah. Iya, baik. Bang, ini kira-kira apa harapan Abang ke depannya untuk supaya kemasan lebih baik lagi, usaha lebih maju lagi, Bang? Untuk kedepannya dari saya berharap dari pemerintah ada mensupport lah. Ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha ini. Ya mungkin entah dari pendanaan, dari cara pengembangannya, atau dari ilmu pemasaran. Itu aja lah. Kemudian apakah mungkin pemerintah daerah di sini menyediakan pelatihan begitu, seminar, fasilitas dan sebagainya? Apakah ada Bang selama ini, bagaimana terkait dengan hal tersebut? Kalau sejauh ini dari pemerintah belum ada untuk kayak gitu sih Kak, belum ada untuk ibaratnya untuk UMKM untuk apa? Tidak ada untuk memajukan. Entah ada atau nggak tahu. Cuma memang sosialisasinya nggak ada di sini gitu. Untuk mengembangkan untuk pembelajaran atau pelatihan di sini nggak ada.
ya masing-masing lah. Belajar sendiri dari YouTube atau dari media sosial lain gitu. Selain itu, apa mungkin harapan Abang ke depannya jika ini misalnya pemerintah ini memberikan fasilitas ya, terutama bagi para UMKM yang kreatif seperti ini misalnya. Apa harapan Abang ke depannya sama pemerintah? Harapannya ya pemerintah terus mendukung UMKM lah kayak kami gini kan. Ya biar ada perkembangan ekonomi ataupun perkembangan ilmu-ilmu atau apa cara-cara pemasaran yang lebih baik gitu. Nah, kemudian terkait Ibu Ramla ini, kira-kira jika pemerintah memberikan fasilitas pelatihan, kira-kira apa yang ingin Ibu cari begitu dari fasilitas tersebut terkait dengan produksi sempol begitu? Terkait ya kalau bisa ya bisa dibantu, bisa ada modal, bisa cabangnya lebih maju, kami pun lebih enak, gaji kami pun lebih tambah ya kan. Kemudian jika misalnya ada pelatihan begitu ya untuk para karyawan, kira-kira Ibu mau dapat pelatihan apa begitu? Pelatihannya dari apa ya? Produksi sempol. Ya pelatihan sempol inilah supaya maju. Iya, Biar bisa supaya bikin sempol yang ini, kualitas juga sempol lebih yang meningkat ya. bermacam-macam sempol ya kan. Nah, kemudian Bu, udah lumayan lama ini Bu kerja di sini. Apa mungkin tertarik ini mau buka sendiri atau mungkin mau jadi reseller dari Bang Kumis Nah, begitu? jadi reseller aja lah. Kenapa Bu kok mau jadi reseller? Lebih enak ya Bu ya? Iya, nggak mikir-mikir. Tahu kerja berapa duit pulang ya kan. Kalau buka sendiri kan lebih cuman tak bilang rumit lah. Ibu jadi reseller, memajukan Bang Kumis begitu ya? Iya. Nah ini Bang, sudah ada 6 stand ini pemirsa di Dolok Masiul tadi 2 ya Bang? Iya. Di Galang Galang 4. Nah kira-kira ini Bang, ke depannya selama 2024 ini ada rencana untuk buka stand baru? Rencana ada sih Kak, rencana ada sekitar mau buka 6 stand lagi. 6 ya Bang ya? Targetnya 6 dulu gitu. Nanti kalau udah dijalani, udah enak, kalau bisa ya buka lagi. Iya, cuma dananya itu tadi lah. Kalau bisa mau nembus ke luar kota lah gitu, ke Medan atau ke Siantar atau ke Pakam gitu lah. Kenapa Bang kok ingin nembus pasar luar kota, misalnya kayak ke Medan begitu? Ya biar lebih berkembang aja Kak usahanya, biar lebih banyak dikenal orang. Selain dari itu mungkin di kota mana lagi kira-kira? Di luar Sumatera misalnya, kira-kira apakah ada ke depannya? Sejauh ini masih berpikir daerah Sumatera dulu sih Kak. Kalau luar-luar Sumatera masih belum kepikiran sampai sana gitu. Udah gitu aja. Nah, kemudian Bang, terkait dengan 6 stand ini, apakah mungkin bisa mencukupi produksi di sini begitu ya pemirsa ya? 2 kali lipat daripada produksi saat ini yakni 4.000 pieces, apakah mungkin Bang mencukupi produksinya saat ini, kapasitasnya apakah mencukupi begitu Bang? Ya itulah Kak, kalau kapasitas kalau dibilang mencukupi ya sejujurnya belum cukup. Makanya berharap ada support dari pemerintah gitu untuk MKM atau untuk usaha kami ini. Selain pendanaan mungkin apa kira-kira kendalanya lagi Bang? Pelatihan pemasaran Kak. Pelatihan pemasaran begitu ya Bang? Seperti contohnya pemasaran bagaimana? Pemasaran untuk buka cabang lain atau kita buat franchise. Franchise ya Bang ya? Maksudnya kedepannya Abang ingin buka franchise dengan merek Abang begitu Bang? Iya Kak, biar ada di mana-mana gitu. Kenapa nggak coba ingin buka reseller dari sekarang? Kan bisa begitu ya Bang? Mulai dari tetangga begitu ya kan, supaya makin dikenal begitu usahanya. Kalau daerah sini udah banyak yang kenal sih Kak, cuma tinggal di luar-luar Doloin yang belum gitu. Jadi ini lagi mau ngembangkan untuk buat ke luar-luar Dolok Masiul. Nah kemudian terkait produksi, jika nanti pemirsa ya mempunyai 6 stand lagi, bagaimana produksinya, ruang produksi apakah akan diperbesar lagi atau penambahan karyawan? Coba Bang Kumis ceritain ini Bang, Ya, kita penasaran. Kalau penambahan stand ya pasti adalah penambahan karyawan, penambahan tempat produksi pasti ada gitu. Karena kalau
lokasinya kayak gini pasti sempit, Iya. kurang memadai lah gitu. Kemudian apakah akan langsung menambah 6 stand, apa mungkin 1 atau 2 begitu? Terkait kan kekurangan pendanaan begitu ya? Itu bertahap Kak, nggak mungkin langsung 6, paling mungkin nanti 2 dulu, nanti siap 2 dijalani udah enak 2 lagi. Cuma targetnya 2024 ini 12 lah, tapi kalau bisa dipermudah ya lebih dari 12 atau 20 mungkin. Nah, selain dari pemasaran, kira-kira apa yang ingin Abang tingkatkan lagi dari kualitas mungkin dari segi yang lainnya begitu Bang? Kalau peningkatan mungkin di kualitas sama kemasan sih Kak. Kemasan gitu. Kenapa Bang kok kemasan ini Abang ingin tingkatkan lagi? Karena kalau menurut aku sih kemasan tuh penting juga sih, karena untuk terkadang kan pelanggan nih minta yang kemasan yang lebih menarik, yang lebih kayak steril atau bersih lah gitu, lebih rapi. Kemudian selain itu? Meningkatkan kualitas tetap lebih, kalau bisa lebih ditinggikan lagi itu aja. Kemudian terkait variasi, tadi kan Bang Abang sebutin, kira-kira mungkin variasi apa lagi nih ke depannya nih yang mungkin akan Abang tawarkan para konsumen begitu? Ya variasi yang tadi saya bilang ya, kayak mungkin isi udang, isi ayam, atau sayuran, atau nanti mungkin ada ide-ide lain lagi, belum tahu Kak. Ya, belum terpikirkan ya Bang? Masih dipikirin lah ini apa variasi yang lain lagi. Iya. Nah, apa ini harapan Abang nih sebagai pemilik usaha ya, menginisiasi sendiri, membuka sendiri, belum ada dukungan dari pemerintah. Kira-kira ke depannya apa ini harapan Abang? Harapan sih kalau selama ini keluhannya di bahan pokok ya, bahan baku terlalu mahal gitu. Jadi jadiin modal jadi bertambah 2 kali lipat. Jadi untungnya jadi lebih berkurang gitu. Itu sih Kak. Kalau masalah penjualan mungkin nggak ada kendala sih kalau di penjualan. Kemudian ke depannya mungkin Abang ingin meminta, mungkin ingin memperbesar usaha begitu, mendapatkan bantuan. Ya niatnya sih mau dibesarkan usahanya. Ya berharap saya pemerintah daerah Iya, Abang bisa sampaikan harapan Abang ini. bisa mensupport usaha kami ini gitu. Bantulah. Membantu dari modal, dari pelatihan ataupun yang lain. Yang penting pemerintah daerah bisa mensupport usaha kami ini. Itu yang kami harapkan. Sama karyawannya pun juga mengharap. Kalau bosnya banyak apanya kan karyawannya kan lumayan. Iya, ya Bu ya. Bisa bertahan Mengharapkan hidup. pemerintah untuk membantu ya kan. Kok gini kan mengkalir sendiri, gimana coba? Untung tipis itulah diputar-putar. Karena kan awak tahu, awak kan udah macam keluarga orang ini. Terkait lagi sekarang bahan-bahan pokok sudah naik begitu ya Bang ya? Ini luar biasa. Kayak cabai, ayam, tepung semua naik tinggi. Telur, minyak, gula, semua. Jadi karena semua naik itu kan jadi pasti modalnya jadi bertambah. Jadi keuntungan kan jadi berkurang gitu. Ya untuk pemerintah kalau bisa bahan-bahan baku ini dimurahkan lah, maksudnya jangan terlalu mahal kali kayak gini. Satu dimurahkan. Supaya nggak terlalu tinggi ya biaya produksinya begitu ya Bu ya. Secara tidak langsung itu kan mempengaruhi juga para UMKM ini ya dalam mengembangkan usahanya begitu ya. Iya. Dan kami pun berharap pemerintah tolong perhatikan kan Pak Perbi ini biar supaya dapat bantuan. Bantuan ya, sokongan modal begitu ya Bu Iya. ya. Kalau usaha berkembang, pegawai pun senang gitu ya, Iya. sejahtera pegawainya. Itu yang kami harap.
Baik pemirsa, begitulah kisah yang sudah kita ulik dari Bang Kumis ya, seorang pelaku UMKM ekonomi kreatif ini, yakni Sempol Ayam, di mana beliau ini menginisiasi usahanya dari tahun 2023, sudah selama setahun ini pemirsa, dan kita sudah mendengar ya lika-likunya, kemudian bagaimana ia membuka usaha dan sebagainya. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam segmen Ekonomi Kreatif. Dan sampai jumpa di program Ekonomi Kreatif lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.